Sebelum saya akhiri, ada sedikit nasihat, renungan buat kita semua, terkhusus buat bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak juga yang masih merokok. Coba pikirkan baik-baik, apakah rokok itu ada manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya? Pasti jawabannya jelas, rokok itu lebih banyak mudaratnya. Makanya yang saat ini masih merokok, kalau bisa berhenti, sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Insya Allah nanti bisa berhenti. Kalau memang bapak-bapak belum bisa berhenti, setidaknya hargailah orang-orang yang tidak merokok, hormatilah orang-orang yang tidak merokok. Jangan merokok sembarangan, apalagi di dalam musola, apalagi di emperan masjid, apalagi di dalam acara pengajian seperti ini, ya Pak ya. Karena sama saja Bapak berbuat dosa, membawa penyakit buat orang lain. Saya di sini tidak akan mengatakan bahwa merokok itu hukumnya haram, makruh ataupun lain sebagainya. Karena masih banyak ulama yang berbeda pendapat ataupun ikhtilaf tentang masalah hukum rokok. Tapi kalau kita lihat dari keempat madhab, baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, beliau berfatwa bahwa hukum rokok adalah haram. Ulama madhab di negeri kita yaitu madhab ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Al-An di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dan Al-Adhkar, beliau menjelaskan hukum haramnya merokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Syekh Abdurrahim Al-Ghazi Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya yang mengharamkan tentang hukum haramnya rokok ini. Beliau berkata di dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syara al-Mahali jilid 1 halaman 69, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal zatnya suci tetapi haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para ulama-ulama berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit yang berbahaya. Ulama madhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah, Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama madhab menyatakan rokok itu hukumnya haram. Kenapa dikatakan haram? Kenapa ulama-ulama mengatakan bahwa rokok itu hukumnya haram? Ternyata ini semua ada beberapa alasan. Yang pertama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum illa tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh, menimbulkan berbagai penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, bahkan berefek buruk bagi janin dan merusak sistem reproduksi. Dari alasan ini sungguh sangat jelas tentang larangan merokok. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340. Dalam hadis ini sudah jelas terlarang memberi mudarat pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini. Perlu diketahui bahwa merokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmaniyah. Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah, dan orang yang merokok dikenakan sanksi serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Dan dokter sekarang juga mengatakan bahwa rokok ini bisa membunuhmu. Kita sering lihat, bukan kita sering, mungkin bapak-bapak, mas-mas kalau
lihat rokok, beli rokok pasti ada bungkusannya bahwa rokok itu membunuhmu. Ada berbagai penyakit yang tertera. Itu apa yang dokter katakan, itu jujur semua dituangkan di dalam bungkus rokok itu. Tapi anehnya, tapi herannya, masih banyak orang-orang yang merokok. Mereka merokok hanya mengikuti ulama-ulama saja, tetapi mereka tidak punya pegangan, ya Pak ya. Jadi insya Allah Bapak harus hidup sehat, Mas juga jadi pemuda yang sehat, insya Allah biar ibadahnya lebih kuat. Jadi nanti kalau ibadah itu nggak cepat lelah, nafasnya itu nggak bunyi ngik-ngik, ya seperti itu Pak. Ternyata rokok ini pernah ada di zaman Khalifah Utsmani, yaitu pada abad ke-12 Hijriah. Dan pada saat itu orang-orang yang merokok di zamannya itu dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, menyebabkan batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah, dan berakhir dengan kematian yang mendadak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad berkata, sama sekali tidak ada kebaikan di dalam merokok, sama sekali tidak ada kebaikan bagi orang yang merokok. Menurut Habib Salim, Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an benci kepada perbuatan merokok, bahkan beliau mengharamkan rokok. Bahkan kata beliau, para habaib terdahulu juga diantaranya seperti Al-Imam Al-Habib Hussein bin Syekh Abi Bakar bin Salim juga sangat membenci dan mengharamkan rokok. Bahkan beliau mengatakan bahwa perokok yang tidak bertaubat dari perbuatan merokok 40 hari sebelum kematiannya ditakuti akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Al-Habib Hussein bin Syekh Abi Bakar bin Salim juga pernah memerintahkan untuk memusnahkan tanaman tembakau di Hadramaut. Bahkan beliau pernah mengeluarkan belanja untuk membeli tembakau, lalu tembakau itu dimusnahkan. Beliau juga berkata, aku masih mempunyai harapan bahwa peminum khamr, peminum arak dapat bertaubat, tetapi aku tidak mempunyai harapan bahwa perokok dapat bertaubat. Hal ini dikarenakan peminum khamr tahu bahwa khamr hukumnya haram, sehingga masih diharapkan taubatnya, sedangkan perokok merasa yakin bahwa hukum merokok adalah tidak apa-apa, sehingga dia tidak merasa bersalah dan tidak perlu untuk bertaubat. Ini yang sering menjadi fatwa bagi orang-orang yang merokok. Terus bagaimana Ustadz? Sedangkan banyak ulama-ulama yang masih merokok. Saya juga merokok ini karena mengikuti ulama itu Ustadz. Kalau masalah itu memang benar, ulama-ulama kita masih banyak yang merokok, seperti halnya semasa hidupnya guru sekumpul, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau adalah seorang aulia Allah yang terkenal di zamannya. Beliau merokok. Kenapa beliau merokok? Ternyata beliau ini mempunyai alasan. Alasannya yaitu karena untuk menutupi kekasafannya. Beliau kalau melihat orang-orang itu seperti binatang, kera, babi dan lain sebagainya. Mbah Khalil Bangkalan memerintahkan muridnya untuk berjualan rokok. Itu semua pasti ada rahasia di balik itu semua. Karena mereka itu berbeda dengan kita, yaitu yang orang awam. Jadi kita ikutin contoh yang baik-baiknya saja, yang tindak tanduknya mengikuti syariat Islam, bukan mengikuti ulama-ulama yang tingkah lakunya berbeda dengan kita. Kecuali kalau memang Anda mendapatkan perintah untuk berlaku zat-zat berbeda dengan kita atau berlainan dengan kita, maka ikuti. Tapi harus benar-benar mencari seorang guru itu, mencari guru yang mursyid, yang kalian percaya dan sanadnya menyambung sampai Rasulullah SAW. Makanya saya sendiri menyimpulkan orang yang paling bodoh adalah orang yang sudah melihat bukti nyata
tetapi ia masih melakukannya. Saya tidak perlu menyebutkan apa maksud dari kata orang bodoh ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit cerita, dulu abah saya sendiri adalah seorang perokok berat. Bahkan beliau bercerita kepada saya, beliau ini merokok semenjak kelas 3 SD. Ia merokok sembunyi-sembunyi. Tetapi walaupun abah saya merokok, beliau tidak mengizinkan anak-anaknya untuk merokok ataupun mengikuti jejak beliau. Tetapi alhamdulillah, setelah saya masuk ke pesantren, saya menyampaikan tentang hukum merokok, dan abah saya kekeh menyatakan bahwa rokok itu hukumnya makruh. Akhirnya saya tanya kepada abah saya, Abah tahu kan arti makruh itu apa? Abah saya menjawab, iya, sesuatu yang dikerjakan tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Saya pun berkata lagi kepada abah saya, Abah, kenapa ya bah? Sekarang itu banyak orang yang menyepelekan tentang hukum makruh. Oh, cuman makruh kok, nggak apa-apa, nggak haram. Padahal arti makruh kan dibenci sama Allah. Berarti dengan sadar ia mengatakan, nggak apa-apa, cuman dibenci Allah kok. Na'udzubillah. Yang saya pertanyakan, kok dibenci Allah cuman ya? Mereka hanya mengetahui makruh itu sesuatu yang tidak dikerjakan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Lalu abah saya tersenyum dan tertawa dan mengatakan, dan saya pun berkata kepada abah saya, Abah, kalau menurut Habib Abdullah Al-Haddad, orang perokok itu dikhawatirkan di saat sakaratul mautnya tidak bisa atau lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan saya menjelaskan lain sebagainya tentang hukum-hukum merokok. Seketika itu, alhamdulillah, abah saya menjawab. Abah saya berkata, insya Allah abah coba tidak untuk merokok. Alhamdulillah, dalam jangka 2 minggu tidak merokok, sampai sekarang ini hari abah saya tidak merokok. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar melihat orang tua saya yang tidak merokok. Itu sebuah luar biasa. Abah saya nurut karena tahu tentang efek buruknya rokok ini. Makanya kita sering dengar orang-orang yang mengatakan tentang hukum makruh, padahal ia tidak tahu asli definisi arti makruh. Makruh itu sesuatu perbuatan yang dibenci Allah. Makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Makanya bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, mulai saat ini jangan pernah menyepelekan tentang hukum makruh. Karena hukum makruh itu artinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sebagian orang, bahkan ada ulama yang berkata demikian. Beliau berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Akan tetapi dalil ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan demi perlahan, tapi itu pasti.